pasti buyar kayak gitu kan. Itu yang pertama. Paling gampang gitu ya. Kita pastikan ada orang yang bisa kita percaya in the best interest of us, bila perlu dibawain handphone, direkam, di video sambil mereka ngomong, pasang headset, nanti kita yang bisiin, paling enggak kita nggak langsung berhadapan secara langsung. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya, kita percayain aja sama negotiator kita ya. Dan selalu ada ruang untuk bernegosiasi ulang kalau memang nggak kita sendiri yang nemuin ya. Ya, berikutnya adalah kita fokus sama fakta dan data ya. Kalau kita punya fokus dan fakta dan data, selalu kembalikan kepada substansi, kesampingkan emosi. Mind over body, body over mind. Waktu kita terlalu panas dan kita tahu kita sedang panas, wah ini bisa meledos ya gue ya. Sumbunya wes kabeh meledos gitu ya. Ini sudah bakal emosi gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus calm ourselves down first. Dan kita bilang, sorry, rasanya ini sudah terlalu panas, ini sudah terlalu tegang, supaya kita bisa lebih jernih, saya minta waktu untuk recess, saya minta waktu untuk rehat sejenak. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa pergi ke kamar mandi, kita bisa cuci muka, kita bisa sembahyang, kita bisa makan dulu, hati-hati. Waktu dan tempat dan kondisi tubuh. Kalau lapar, itu orang yang sabar pun menjadi lebih mudah terganggu juga ya. Itu sudah hukum alam ya. Lapar jangan nego. Nego setelah makan, bukan sebelum makan. Kecuali memang by design mau memprovok lawan negosiasi kita untuk emosi. Ya. Tergantung strategi itu ya, Pak. Tergantung strateginya ya. Kadang-kadang karena kalau kita lapar itu lebih kreatif otak kita. Kita yang lebih paham diri kita sendiri gitu ya, Pak ya. Kiranya gitu. Nah, oke, ini Pak VK. Wah, ini ramai sekali Pak Ronald. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa, santai aja. Tertarik ini karena kurang lebih mirip dengan hukum kalau saya lihat. Perlu adanya perwakilan negosiator atau lawyernya ya kan. Terus kembali lagi ke fakta. Wah, itu sangat hukum kepala dingin. Nah, itu ya. Pak VK ini, Pak, kalau mau di-unmute, nggak apa-apa, langsung ditanyakan sendiri ke beliaunya. Ya, mau menanyakan Pak, jadi dalam itu merasa di atas angin ya, mungkin mempunyai data yang cukup mengenai kita, dan kita sendiri seharusnya untuk punya agenda untuk mencapai suatu kesepakatan. Nah, tentunya secara taktis bagaimana kita bisa memenangkan negosiasi dengan kondisi di mana lawan negosiasi kita tuh sudah merasa di atas angin. Nah, di atas angin itu bisa bermacam-macam, Pak. Mungkin dia bisa mempunyai data yang membuat dia lebih merasa di atas angin atau punya sesuatu ya, sehingga terputus. Ya, terputus. Mungkin bisa ditulis, bisa ditulis, Pak. Ya. Saya bacakan aja kelanjutannya. Jadi kalau kita posisi lawan kita yang berada di atas angin, gimana lawan kita tidak terlalu butuh untuk mencapai. Jadi kalau misalnya kita nih dengan klien atau kita sedang minta proyek, nah istilah gitu, Papa minta proyek itu dulu ya. Itu Papa minta proyek, oke. Zaman dulu. Kita kalau misalnya negosiasi itu dengan lawan yang sudah jauh berada di atas angin, seperti itu kita ada kebutuhan khusus atau mungkin sana itu punya fakta atau bukti yang lebih kuat gitu ya. Gimana caranya kita ada trik-trik khusus nggak Pak untuk mungkin mengembalikan posisinya itu supaya balance kembali? Nah, kalau timpang gimana balikinnya gitu Pak? Untuk balance ulang itu gimana? Rebalancing. Oke. Berarti kan ceritanya saya simpulkan pertanyaannya begini. Gimana kalau kita itu sudah sadar, kita itu posisinya itu nggak terlalu favorable. Ya, istilahnya kita itu sudah dalam posisi yang lebih lemah daripada dia. Ya. Kasarannya, ekstrimnya, aku ini nek gini pasti kalah gitu ya loh. Ya, terus dia itu rasanya menang gitu ya. Karena punya data yang kuat, fakta yang kuat, dan segala macam ya. Ada satu, kita harus get rid that thought. Kita harus menghilangkan pikiran itu. Bahwa, wah rasanya aku bakalan kalah. Itu harus kita netralisir dulu, ya. Karena kalau kita punya pemikiran seperti itu, bahwa, wah rasanya aku bakalan kalah,
ya kemungkinan besar ya kita akan, karena semua kejadian itu terjadi 2 kali, di pikiran kita sekali, yang berikutnya dalam kata-kata kita dan tindakan kita, ya kalah beneran gitu ya. Tapi bagaimana kita kalau kita menetralisir pemikiran itu dulu ya, dengan menetralisir pemikiran itu adalah bagaimana kita, apa yang kita punya, yang kita bisa jadikan daya ungkit. Ya, apa yang kita punya yang bisa kita jadikan daya ungkit. Kalau di film-film tentang politik kan itu akhirnya getting dirty, mulai menghalalkan segala cara, mulai menyerang pribadinya, mulai menyerang keluarganya dan segala macam. Misalnya kayak gitu. Tentu saya tidak menyarankan Anda melakukan itu, walaupun dalam negosiasi tidak ada aturan gitu ya. Nah, tapi apa yang bisa kita gunakan sebagai daya ungkit? Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah mungkin ya kita kembali lagi didasari itikat baik ya, didasari dengan itikat baik. Waktu kita mendasari dengan itikat baik, sebetulnya kita juga harus respect dia ya. Mungkin kita ambil posisi di bawah, kita jangan maksudnya wah nggak bisa gini, kita ambil posisi di bawah ya, kita bilang ya kondisinya seperti ini ya, kita tidak meminta belas kasihan, tapi mungkin kita bisa menawarkan apa yang bisa kita lakukan supaya membuat kesepakatan ini menjadi lebih baik, entah itu untuk klien kita atau untuk tim kita dan lain-lain. Itu kira-kira Pak Mas. Ya, terima kasih Pak Ronald sama Pak VK ya atas diskusinya. Ini ada lagi Pak Josia Siumbing. Nah ini rekanan sama-sama lawyer juga ini Pak. Saya unmute ya. Ya, silakan. Pak Yosia. Ya, Pak. Nah, ini. Izin bertanya, Pak. Ya. Ya. Pak, bagaimana menghadapi situasi di mana misalkan Bapak dapat tawaran pekerjaan? Dalam hal ini, misalkan Bapak sebagai konsultan perizinan gitu, Pak. Ya. Bapak dapat tawaran pekerjaan yang belum pernah Bapak kerjakan, belum punya pengalaman, tapi satu sisi Bapak tidak mau kehilangan kesempatan itu, Pak. Mohon jawabannya, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi kita dapat berkat nih ceritanya, dapat satu peluang, dapat kesempatan, ya toh. Tapi kita belum punya pengalaman. Kira-kira begitu ya, Pak Michael ya. Apa yang harus kita lakukan? Betul ya, kira-kira ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus berpikir secara cermat. Oh, kira-kira kalau saya harus melakukan ini, resikonya apa? Belajarnya berapa lama? Saya punya nggak teman yang bisa bantu saya, yang bisa kasih advice ke saya? Saya punya nggak tim yang mungkin mengerti perihal ini? Apakah ini sesuatu yang bisa cepat kita pelajari dengan mudah? Nah, ini kembali lagi pada diri kita. Kalau ternyata kita bisa menjawab sebagian, kita banyak pertanyaan dulu yang kita berikan pada diri kita sebelum kita mengambil keputusan. Nah, kalau ternyata banyak pertanyaan itu yang kita bisa jawab dengan baik, ya maksudnya rasanya favorable untuk posisi kita, ya go ahead gitu ya. Disinilah di dalam prinsip yang kedua yaitu cermat, cerdik, cepat ya. Karena jangan sampai kita cepat mengambil peluang, tapi akhirnya kita mohon maaf mempermalukan diri kita sendiri gitu ya, karena kita nggak bisa mendeliver as promise gitu ya. Nah, itu it's about reputation gitu ya. Jadi gimana batasnya? Belajar dulu, cepat berpikir siapa yang bisa, ini telepon kanan kiri, cari di Google dan segala macam dan lain-lain gitu ya. Banyak caranya sebetulnya. Ya, silakan. Ronald, ini kebetulan sesuai. Kemarin saya dengar ceritanya dari salah satu expert ya di bidang hukum di PKPA. Dia bilang gini, salah satu alasan yang memperbolehkan kita menolak klien itu karena jika perkara tersebut tidak sesuai dengan keahlian kita. Nah, lalu apa secara praktis yang terjadi kalau sampai kita ditawarin atau dimintai bantuan untuk mengurus suatu perkara bukan keahlian kita? Kita bisa satu nge-refer, memberikan referensi kepada rekanan kita yang ahli di bidang tersebut. Kedua, kita bisa menggandeng rekan tersebut untuk menggarap kasus itu dan sekaligus belajar. Jadi, dia bilang jangan sampai Anda ini kemaruk atau mungkin serakah, greedy gitu ya. Jangan, semua perkara mau diambil, semua diambil. Berbagilah, karena rezeki itu ada yang ngatur. Nah, itu kemarin dari expert kita Pak Nicholas itu bilang seperti itu Pak, Nicholas Simanjuntak gitu ya. Jadi itu kira-kira prinsipnya.
Ini, wah Pak, masih rame Pak, nggak apa-apa ya Pak Ronald kalau Nggak apa-apa, oke lanjut wah, terus. Dari 33 orang ini, wah hebat sekali, top kalian ya. Nggak malu saya ini sama dengan sangat kalian ini, bangga saya. Oke, ini ada lagi Pak Michael, ada yang mau bertanya ini, bisa di-unmute. Malam Pak Ronald. Malam. Waktunya sebelumnya sudah banyak belajar dari Pak Ronald tadi informasinya. Cukup bagus buat kita semua. Oke Pak, langsung aja. Ini saya mau bertanya. Bagaimana apabila kita ada di dalam suatu perjanjian atau kerjasama, yaitu dengan klien, yang dimana kita tahu kontrak yang dia berikan kepada kita itu sudah kaku. Yang saya maksud kaku di sini adalah sebetulnya sudah sulit gitu Pak untuk dinegosiasikan, sulit untuk kita minta misalkan contoh kerjasamanya mau kita lebihkan misalkan, ya seperti itu. Nah, bagaimana menghadapi suatu situasi yang seperti ini agar menemukan win-win solution di kedua belah pihak? Karena yang ada saat ini di posisinya kita sebagai sebagai vendor itu win-won gitu loh Pak. Merekanya win, kitanya won gitu. Sebenarnya kita kan kalau dalam sebuah negosiasi atau perjanjian kontrak itu maunya ya win-win gitu loh Pak. Ketemu dua-duanya sama gitu loh. Itu aja sih. Kasih Pak Ronald. Jadi pertanyaannya adalah, ini saya ulangin lagi supaya menyelaraskan persepsi ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana waktu kita harus bernegosiasi, tapi lawan negosiasi kita itu sudah mempunyai sets of rule yang mungkin persepsi kita itu kaku, sudah baku gitu ya, supaya kondisi kita ini menjadi lebih win-win, bukan win-won kayak gitu ya ceritanya. Gitu ya, betul ya Pak Michael ya? Saya menjelaskan persepsinya tadi ya, betul ya? Nah, betul. Terima kasih banyak Pak Ronald. Ya, terima kasih. Nah, maka di sini kita harus mencari tahu sebetulnya kebutuhan mereka itu apa sih? Ya. Oke, mereka datang dengan peraturan yang baku. Kita terima itu, ya. Kita terima itu. Tapi sebetulnya kebutuhan mereka itu apa? Ya. Karena di dalam setiap negosiasi kedua belah pihak itu pasti saling membutuhkan. Nggak mungkin cuma satu pihak aja yang membutuhkan. Ya, kan pasti mereka juga ada kebutuhan, gitu ya. Kalau enggak ya mereka nggak akan negosiasi dengan kita. Itu yang paling fair, gitu kan. Loh, ngapain gua buang-buang waktu sama lu kalau memang gua nggak butuh sama lu? Tentu mereka juga membutuhkan kita dan kita membutuhkan mereka. Problemnya kadang-kadang kita belum punya rule yang baku, mereka sudah biasa melakukan itu, jadi mereka bawa rule yang baku itu ke meja negosiasi. Contohnya, perusahaan kecil mau masuk ke modern market. Perusahaan kecil nggak punya aturan main yang jelas segala macam. Mereka punya aturan main ya begitu-begitulah. Tapi waktu masuk ke modern market punya aturan berlembar-lembar yang harus ditandatangani, syarat dan ketentuan dan segala macam ya. Nah, kembali lagi, tapi di sini ada itikat baik dari kedua belah pihak, baik dari supplier maupun dari perusahaan yang besar tadi untuk mencapai satu kesepakatan. Ya, maka apa yang bisa kita negosiasikan dari rule-rule tersebut? Apa yang masih terbuka? Apa yang masih open-ended? Apa yang bisa kita tawarkan yang cukup seksi dan menarik sehingga mereka mau mempertimbangkan lagi rule-rule-nya. Apalagi kalau mereka yang initiate mengkontak kita, ayo masuk ke tempat kita, tapi ini aturan mainnya. Loh, mereka yang ngajak, tapi mereka bawa yang aturan main. Nah, ini juga menjadi menarik. Nah, kita di situ kita tahu bahwa kita punya nilai jual atau mungkin mempunyai satu nilai yang menarik buat mereka, ya. Biasanya kalau di dalam konsumer itu adalah misalnya perusahaan itu barangnya sangat laris, ya. Modern market kepingin ikut jual barang itu, tapi mereka punya syarat ketentuan, konsinyasi dan segala macam kayak gitu ya, bisa retur dan segala macam. Dan itu sangat memberatkan bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin sedang berkembang yang nggak sebesar itu. Nah, itu kan bisa dinegosiasikan sebetulnya. Itu analoginya ya. Semoga tepat menjawab. Ya, terima kasih Pak Ronald. Itu cocok sekali. Saya juga sering menasihati klien saya, punyalah dulu aturan baku. Kalau memang mau bermain di arena sana, di kolam tersebut, punyalah senjatanya. Jadi kalau sampai ada orang yang datang menawarkan, atau Anda yang datang mau menawarkan, itu ada sesuatunya.
contohnya kayak pedang itu saya suka pakai Yes. analogi ini ya, disimpan dulu tapi punya. Jadi begitu perlu langsung dikeluarkan. Nggak usah lama-lama bikin dulu, wah kelamaan. Nanti Anda keburu siapa yang menyodorkan ya Pak ya? Siapa yang menyodorkan, Yes. menyodorkan kontraknya dulu, itu dia menang. Karena pasti negosiasinya dari sana. Kalau harganya sudah Yes. 100 juta, pasti negosiasi itu turun plus minus 20 juta. Atau kurang lebih segitu, tergantung itemnya ya. Kalau kita udah nentuin 100, kita sudah dikasih 100. Tapi kalau kita berani ngasih 20, misalnya di bawah, nah kita akan mainnya di sana. Jadi siapa yang ngasih duluan itu biasanya yang menang. Ya, oke. Ada lagi Pak Ronald, gak apa-apa yang molor dikit ya Pak. Maaf sekali, ini ini sangat tinggi sekali ya. Bastian, ayo Bastian dulu. Pas habis itu Pak Daniel, ya. Bastian unmute, oke silakan. Oke. Ya, selamat malam Pak Michael dan Pak Ronald, lancar ya. Malam. Oke, jadi begini saya mau nanya, terlepas dari segala macam situasi dan kesempatan yang muncul agar kita bisa bernegosiasi, bagaimana pendapat Bapak supaya kita bisa menghindari yang namanya deadlock dalam negosiasi? Karena di situ biasanya saling pihak itu tidak mau sama-sama mengerti, dan pada ujung-ujungnya negosiasi yang deadlock itu para pihak sudah tidak ada hubungan baik lagi dalam bernegosiasi dan malah jadi mencari kelemahan dalam negosiasi antara satu sama lain. Kira-kira itu aja Pak. Terima kasih. Oke. Pertanyaannya begini, ya. Bagaimana